Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, materi IPA kelas 9 semester ganjil yang dipersembahkan oleh Nurul Ernawati Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dipelajari adalah kompetensi inti 3 yang menyatakan bahwa memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dengan kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Sedangkan kompetensi inti 4 yang dipelajari adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah menulis dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dengan kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita mulai perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang akan dipelajari adalah perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji atau spermatopita yang terdiri atas tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, Gymnospermae tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan paku atau Pteridopita, dan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah atau yang disebut dengan ovarium. Angiospermae adalah tumbuhan yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Angiospermae dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif alami pada Angiospermae ada beberapa macam, yaitu ada rizoma, ada stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan Angiospermae ada stek, ada cangkok, ada mengeten atau menyambung, ada okulasi atau menempel, dan juga ada merunduk. Dilanjut tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Di situ diawali dengan sel sperma dan sel telur yang mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Kemudian biji akan berkembang menjadi tumbuhan baru, di mana sifat tumbuhan baru tersebut dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Bagian tumbuhan yang sangat penting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Sekarang kita bahas tentang bagian-bagian bunga. Di situ ada putik yang terdiri atas kepala putik dan tangkai putik, kemudian ada bakal buah, yang kelima ada bakal biji, keenam adalah kelopak bunga, yang ketujuh adalah tangkai bunga, yang delapan adalah benang sari yang terdiri atas tangkai sari dan kepala sari, dan juga yang terakhir adalah mahkota bunga. Kita lanjutkan ke polinasi atau penyerbukan. Berdasarkan perantaranya, polinasi atau penyerbukan ada beberapa macam, yaitu ada anemogami yang dibantu oleh angin, ada entomogami yang dibantu oleh serangga, molakogami yang dibantu oleh siput, kiropterogami yang dibantu oleh kelelawar, ornitogami yang dibantu oleh burung, hidrogami dengan bantuan air, dan antropogami dibantu oleh manusia. Sedangkan polinasi berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4 macam, yaitu ada penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu benang sari dan putik berada dalam satu bunga. Kemudian yang kedua penyerbukan tetangga, di mana atau geitonogami, di mana benang sari dan putik berasal dari 2 bunga dalam satu pohon.
Sedangkan yang ketiga, penyerbukan silang itu atau alogami atau xenogami. Di situ benang sari dan putik berasal dari dua buah bunga yang berbeda atau dua tumbuhan tetapi masih dalam satu jenis. Sedangkan penyerbukan bastar atau hibridogami, di situ ada benang sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda, yang pasti jelas dari dua buah tumbuhan yang berbeda. Kita lanjutkan ke pembuahan atau fertilisasi. Di situ pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda. Hasil pembuahan ganda adalah zigot dan endospermae. Jadi di sini kalau kita lihat skemanya, ada yang namanya putik yang masuk ke benang sari, kemudian di sini akan bulu serbuk sari nanti akan membuahi dua macam, yaitu inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Apabila bulu serbuk sari membuahi inti sel generatif, maka akan membentuk zigot, sedangkan jika bulu serbuk sari nanti membuahi 3 inti sel vegetatif, akan membentuk inti kandung lembaga sekunder yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Kita lanjutkan ke penyebaran biji pada tumbuhan Angiospermae. Penyebaran biji ada beberapa macam, yaitu ada beberapa cara. Ada anemokori dibantu oleh angin, hidrokori dibantu oleh air, ornitokori dibantu oleh burung, antropokori dibantu oleh manusia, mamokori dibantu oleh mamalia, kirepterokori dibantu oleh kelelawar, dan entomokori dibantu oleh serangga. Kita lanjut ke perkecambahan. Pada saat perkecambahan kita bahas dulu tentang dormansi. Jadi yang namanya biji nanti akan mengalami dormansi. Dormansi itu adalah proses beristirahatnya suatu tanaman, bagian tanaman atau jaringan walaupun berada dalam kondisi pertumbuhan yang optimum untuk menunjukkan pertumbuhan sewajarnya. Dormansi benih dapat disebabkan adanya impermeabilitas kulit benih terhadap air dan gas oksigen. Embrio yang belum tumbuh secara sempurna, hambatan mekanis kulit benih terhadap pertumbuhan embrio, dan belum terbentuknya zat pengatur tumbuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan air adalah air, kelembapan udara, cahaya, dan temperatur. Kita lanjut ke perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Di sini tumbuhan Angiospermae mengalami tahap sporofit dan tahap gametofit. Tahap sporofit adalah tahap tumbuhan membentuk spora dan tahap gametofit adalah tahap tumbuhan membentuk sel gamet. Di sini serbuk sari dan sel telur akan mengalami fertilisasi sehingga akan membentuk embrio dan endosperma. Kemudian akan membentuk struktur buah dan yang ada di dalamnya ada biji. Kemudian biji nanti akan tumbuh sehingga akan menghasilkan bunga kembali. Pada saat bunga itu nanti akan terjadi pembelahan meiosis sehingga menghasilkan mikrospora. Kemudian di sini juga akan menghasilkan megaspora. Nah, mikrospora nanti akan menjadi inti vegetatif, kemudian juga inti generatif. Sedangkan megaspora nanti akan mengalami degenerasi sehingga akan membentuk mikrofil. Itu adalah perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tanaman Gymnospermae merupakan tumbuhan yang unik karena berbeda dari kebanyakan tumbuhan yang sering dijumpai di sekitar kita. Tumbuhan ini tidak memiliki pembungkus biji sehingga biji tumbuhan ini terlihat atau berada pada permukaan daun buah. Mayoritas dari jenis tanaman ini adalah tanaman berkayu yang sering digunakan dalam industri mebel. Di sini ada 3 macam tumbuhan Gymnospermae, ada pinus, ada pakis haji, dan melinjo. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Serbuk sari pada tumbuhan Gymnospermae dilengkapi dengan sayap yang digunakan untuk membantu serbuk sari mencapai ovum dan bakal biji. Karena pada Gymnospermae strobilus jantan dan strobilus betina tidak terletak berdekatan. Biji bersayap yang digunakan untuk melakukan pemencaran biji dengan bantuan angin.
Penyerbukan pada gimnospermae tergolong anemogami dan penyebaran bijinya juga tergolong anemokori. Jadi sama-sama dibantu oleh angin. Perkembangbiakan vegetatif melalui tunas akar, yaitu contohnya pinus dan bulbil terjadi pada pakis haji. Perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Manfaat gimnospermae di situ ada beberapa macam, yaitu sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai tanaman hias, yang ketiga sebagai bahan pembuat korek api, yang keempat sebagai bahan pembuat obat dan kosmetik, yang kelima sebagai bahan pembuat cat dan obat-obatan. Kita lanjutkan ke tumbuhan paku atau Pteridophyta. Bagian-bagian tumbuhan paku ada daun, ada stolon, dan juga akar. Tumbuhan paku contohnya ada di sini. Daun mudanya adalah menggulung. Kemudian dilanjutkan langsung dengan tumbuhan paku berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Antara vegetatif dan generatif mengalami pergiliran sehingga tumbuhan paku mengalami metagenesis, ya, melalui tahap gametofit dan sporofit. Alat perkembangbiakan tumbuhan paku yang utama adalah spora. Tumbuhan paku dapat berkembang biak secara aseksual dengan menggunakan rizoma atau pertunasan, dan seksual dengan terjadi pergiliran keturunan antara dua generasi. Siklus hidup tumbuhan paku. Spora akan tumbuh menjadi protalium. Protalium akan berkembang menghasilkan antheridium, yaitu menghasilkan sperma, dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Dari gambar 2.1 ini dapat disimak tentang siklus hidupnya tumbuhan paku. Dilanjut ke tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bagian-bagian tumbuhan lumut, di situ ada kapsul, ada tangkai, ada daun, ada batang, dan juga ada rhizoid. Pada kapsul tangkai ini nanti akan menghasilkan atau mengalami tahap sporofit, sedangkan pada daun sampai dengan rhizoid akan mengalami tahap gametofit. Contohnya lumut ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Siklus hidup tumbuhan lumut dapat dilihat pada gambar di sini. Pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut terjadi pada tahap gametofit. Kemudian yang namanya tumbuhan lumut mengalami reproduksi aseksual melalui kuncup atau gamai dan juga melakukan fragmentasi. Fragmentasi yang terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi seksual dengan menghasilkan sperma, antheridium, dan menghasilkan ovum, yaitu archegonium. Tumbuhan lumut disebut sebagai tumbuhan pionir atau perintis karena lumut merupakan organisme pertama yang dapat tumbuh pada lingkungan yang sudah rusak. Teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Ada beberapa macam teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik, yaitu dengan air yang mengalir medianya. Kemudian ada ventikultur dengan miring. Jadi di sini diletakkan pada dinding menghemat tanah. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara kultur jaringan. Manfaat teknologi reproduksi pada tumbuhan. 1. Dapat menghasilkan tumbuhan yang banyak dalam waktu yang singkat. Yang kedua, anakan yang dihasilkan bersifat unggul. Yang ketiga, sifat anakan dapat ditentukan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, lahan yang dibutuhkan sedikit. Dan yang kelima, menghemat penggunaan tanah sebagai media pertumbuhan tumbuhan. Ini yang sudah kita bahas tentang manfaat teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kita lanjut ke perkembangbiakan pada hewan. Yang dibahas pertama adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan. Ada 3 macam cara perkembangan aseksual pada hewan, yaitu yang pertama adalah tunas yang dialami oleh Hydra sp, Obelia sp, dan Aurelia sp. Yang kedua adalah fragmentasi yang akan dialami oleh cacing planaria. Dan yang ketiga adalah
partenogenesis yang dialami oleh beberapa serangga, yaitu ada lebah, ada semut, ada kutu daun, dan juga kutu air. Dilanjut ke perkembangbiakan seksual pada hewan. Diawali dengan terjadinya fertilisasi. Dari proses fertilisasi akan dihasilkan zigot. Fertilisasi dibagi menjadi dua, yaitu ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh induk, contohnya adalah hewan sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan lain sebagainya. Sedangkan fertilisasi eksternal, fertilisasinya terjadi di luar tubuh induk, contohnya adalah ikan. Klasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio. Ada 3 macam hewan, yaitu ada vivipar, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam rahim dan dilahirkan saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi melalui perantara plasenta. Contohnya, hewan vivipar adalah kucing, kelinci, kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hewan ovipar. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Contohnya cicak, katak, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hewan ovovivipar. Embrio hewan sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Setelah umur embrio cukup, telur akan menetas dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar ada antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Dilanjut tentang struktur telur dan fungsinya. Pada gambar ini ditunjukkan beberapa bagian telur. Nah, setiap bagian telur memiliki fungsi. Contohnya ada kalaza, menjaga kuning telur agar tetap berada pada tempatnya. Kuning telur dan putih telur sebagai cadangan makanan. Kemudian ruang udara menyediakan keperluan oksigen untuk embrio, dan cangkang pelindung telur dari kerusakan baik guncangan maupun kuman penyakit. Perkembangan hidup hewan atau metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna disebut dengan holometabola, di mana bentuk dewasanya sangat berbeda dengan bentuk larvanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, bentuk dewasanya hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Metamorfosis tidak sempurna disebut juga dengan hemimetabola. Tahapan metamorfosis. Untuk metamorfosis sempurna terdiri atas telur, larva, pupa, imago atau hewan dewasa. Dialami oleh nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, tahapannya adalah telur, nimfa, imago atau hewan dewasa. Dialami oleh belalang, cicak, kecoa, dan jangkrik. Dilanjut tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ada beberapa macam teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau kita biasa menyebutnya kawin suntik. Kemudian ada bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Yang ketiga ada cloning, dan yang keempat adalah kawin silang atau hibridisasi. Demikian materi tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.